Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirin ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, waktu longgar, terus nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak didapatkan oleh orang yang lain. Yang pada intinya semua nikmat yang kita rasakan saat ini ataupun yang telah lewat dan yang akan datang, yang akan Allah titipkan kepada kita, semuanya itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini sebenarnya dan hakikatnya berpacu dengan waktu. Kenapa saya katakan dan saya anggap berpacu? Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpacu dengan waktu. Seberapa banyak, seberapa maksimal dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita mampu berbuat kebaikan. Makanya kita berpacu. Seseorang tidak tahu kapan dia akan kembali atau kapan habis waktunya. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus dimotivasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipacu. Di antaranya kita dimotivasi untuk bertakwa dimanapun kita berada dan dengan kondisi keadaan apapun, kita tetap dimotivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu apa nggih? Ya, kita jalankan perintahnya Allah, perintah Rasulnya semampu dan sekuat tenaga kita. Takwa itu ya apalagi? Takwa itu ya menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang telah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bertakwa. Jadi bagaimana? Jadi karena waktu itu terbatas, tidak ada yang tahu, kita dimotivasi terus untuk bertakwa dengan keadaan kondisi bagaimanapun, dimanapun kita berada, karena Allah tahu, kita diberitahu oleh Allah Ta'ala, waktumu tidak lama loh hidup di dunia ini. Titipan harta, titipan usia, titipan kesehatan, ataupun titipan-titipan yang lainnya itu tidak selamanya akan kita pegang, kita rengkuh, tidak selamanya. Banyak yang terjadi, kemarin kaya tiba-tiba besok bangkrut, rugi. Baru tadi pagi dia naik pangkat jabatan, siangnya sudah dicopot. Pagi-pagi sehat walafiat pulang ke rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Makanya termasuk dalam hadis tersebut kita juga dimotivasi. Kalau kita ini punya kesalahan, punya kekhilafan,
pernah berbuat dosa, pernah berbuat zalim atau berbuat maksiat apapun itu wujudnya, kita dimotivasi oleh Allah, oleh Rasulullah. Apa itu? Segeralah kita bertaubat. Nah, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Punya dosa, segera bertaubat. Waktumu tidak lama. Kita tidak tahu kapan kita mati. Khawatir nanti kita tidak bisa taubat karena waktunya sudah habis. Mumpung kita bisa ngaji, kita ngaji. Mumpung kita diberi Allah kesehatan, kita gunakan, kita maksimalkan kesehatan itu untuk mencari ridha Allah. Mumpung kita dititipi oleh Allah harta, selagi itu masih dititipkan, ya kita gunakan harta itu untuk yang baik. Bantu saudaranya, bantu tetangganya, digunakan untuk mendidik, mengarahkan putra-putrinya, mencari ridha Allah, mencari ilmu untuk menegakkan syariat Allah ini. Dan yang lain-lainnya. Mumpung ini. Ya tetap istilahnya orang Jawa tetap aji-aji mumpung. Mumpung diberi kesehatan. Mumpung dititipi Allah harta. Mumpung dititipi Allah lisan fasih, tidak cedal. Bisa berbicara dengan lantang, gunakan itu yang baik. Berdakwah, ngajak orang yang baik, ngasih nasihat orang yang baik-baik, diajak ayo tobat. Wis tua-tua kok ora ngaji meh mulih nggawa sangu apa. Mau berarti kalau kita pulang kepada Allah itu sangu atau bekal apa, kebaikan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita mulia atas kebaikan-kebaikan tersebut. Punya harta lah mumpung. Gitu. Ini banyak orang tertipu. Itu contoh banyak. Maaf mungkin karena ada saking kepinginin di duit. Bisa jadi alasan yang lain mungkin pas kepepet butuh banget. Butuh duit banget. Yang lebih kaya kepingin memperkaya diri lebih cepat, lebih instan. Akhirnya tertipu lewat online. Sering terjadi kayak gitu. Loh, kita masih diberi harta mumpung sekarang. Allah akan titipkan harta. Gunake. Kita punya kesalahan, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, masih hidup, masih diberi kesempatan untuk bangun sampai hari ini, sampai malam ini. Oh, ini kesempatan. Oh, kita nggak ngerti kok. Kalau kita merenung ketika kita tidur, nggak ada kan jaminan besok pagi kita masih bangun? Nggak ada. Makanya kita dihasung oleh Allah, dihasung oleh Rasulullah, dimotivasi oleh Allah, dimotivasi oleh Rasulullah. Punya kesalahan, segera bertobat. Diberi Allah amanat titipan apapun, manfaatkan umur, kesehatan, harta, pangkat, lisan, kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebelum kenikmatan itu diambil untuk selamanya. Sebelum kenikmatan itu dialihkan sebentar kepada orang lain. Terus akan dikembalikan kepada kita. Mumpung. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi, mumpung kita ini bisa berkumpul, diberi kesempatan, diberi titipan fasilitas yang punya pit hotel, punya motor, punya mobil, punya kaki sehat walafiat. Nah, mumpung dikasih kesempatan. Yuk kita gunakan untuk berbuat baik. Nah, muslimin rahimakumullah. Kaitannya dengan beberapa hadis atau bahasan yang akan kita lanjutkan. Hadis terakhir dalam bahasan tentang mimpi. Kita atau seseorang tatkala bermimpi baik ada tata caranya untuk berbagi, sharing kepada orang-orang yang sekiranya kalau mendengar cerita itu dia ikut senang, dia tidak iri dan dengki. Kita sampaikan, kita ngomong kenikmatan ini, fahadis, maka ceritakanlah, sampaikanlah, berbagilah kalau punya kenikmatan. Saya tadi malam bermimpi bagus, ketemu Ustadz Fulan, ketemu Kiai Fulan, ketemu Ustadz almarhum, masih ngajak saya belajar, dan itu berita yang baik, itu mimpi yang baik. Kita punya lisan, ceritakan. Untuk berbagi kenikmatan dengan niatan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, muslimin rahimakumullah. Kemudian ya, kayak masih kaitannya dengan mimpi, hadis terakhir itu dari sahabat Abi Al-Asqa. Ini hadis terakhir ya dalam bahasan tentang mimpi. An Abil Asqai, dari sahabat yang namanya Abu Al-Asqa Wasilata bin Al-Asqai. Wasilah bin Al-Asqa, nama aslinya Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, min a'dhamil fira, paling besarnya ya, paling besarnya al-fira itu kedustaan. Sesungguhnya di antara paling besarnya kedustaan itu ayat da'a, bahwasanya mengaku ar-rajulu, seseorang. Mengaku apa? Ila ghairi abihi, mengaku menasabkan kepada selain bapaknya. Atau kebohongan, kedustaan yang paling besar itu yuro nopo yuri di kitab panjenengan. Yuri ya, mengaku melihat ainahu, mata kedua matanya, sesuatu yang lam tidaklah taro dia melihatnya. Atau kalau tidak dua keadaan dan kondisi yang seperti tadi, kedustaan yang paling besar itu yakula, dia berkata ala Rasulillahi, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang apa yang lam tidaklah yakul Rasulullah sabdakan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi begini, hadirin sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa berdusta atau berbohong itu termasuk dosa besar. Yang di antara dosa besar itu disebutkan ada beberapa kondisi di hadis ini. Yang pertama begini, ayat da'iyar rajulu ila ghairi abihi. Banyak loh Pak yang terjadi di zaman sekarang itu. Banyak anak karena malu, tiba-tiba wong tuane maaf, fisiknya jelek, akhirnya ndak mau. Bapakku kok ala anake ayune kaya ngono, anake gantenge, masya Allah, gagah rapi, ya, wangi kayak kok bapake, kok ayahe, kok abai, kok elek yo. Maaf. Biasanya yang dijadikan perbandingan itu orang-orang yang di desa-desa yang mungkin dandanan atau model tampilan fisiknya tidak seperti orang-orang kota yang mungkin kesannya itu orang-orang kota lebih rapi, perlente, bersih, gitu nggih. Itu begitu. Ngerti ayahe, ayahku enggak, ini bukan aku ayam. Bukan, kamu siapa? Kadang orang karena terlena sudah jadi orang sukses, istilahnya kata dunia. Wong sukses apa? Pabrik punya, jabatan mentereng, gaji tidak habis dimakan 7 turunan. Pokoknya mentereng. Rumah mewah, mobil, fasilitas serba ada. Bapaknya tidak diakui, mungkin bapaknya masih di desa. Banyak karena seperti itu. Atau karena yang lainnya, dia sudah kaya tapi bapaknya masih miskin. Kok bapakmu miskin? Karena malu. Karena takut ketahuan atau malu ketahuan dia sudah kaya rata, jabatan mentereng.
ayahnya orang miskin, dia malu ketahuan, tidak diakui. Tidak, saya bukan anaknya bapak itu. Saya anaknya si fulan. Dibuat rekayasa, minta tolong orang untuk dibayar, kamu, saya bayar untuk ngaku sebagai orang tua saya. Di zaman sekarang banyak terjadi, sampai sekarang ada juga di antara para pemimpin itu karena takut ketahuan, ya, karena takut jabatannya hilang, sampai sekarang pun masalah orang tuanya namanya si fulan atau si fulan ternyata banyak bohongnya. Entah karena suatu alasan apapun. Jadi banyak terjadi. Hadis ini menceritakan bahwa suatu saat nanti dari zaman ke zaman itu kejadian seperti ini itu termasuk dosa besar dan pasti ada. Itu. Ada anak mengakukan dirinya, menasabkan dirinya kepada orang lain lantaran bapaknya miskin, lantaran bapaknya penampilan fisiknya seperti itu. Seperti itu bagaimana? Kayak tadi. Tidak bagus, bikin jatuh martabat dan wibawa karena dandanannya masih orang, maaf, pelosok atau desa, orang kampung. Dia mungkin karena bapaknya cacat, ciri sebagian fisiknya, gitu. Atau mungkin terlihat penampilan fisiknya seperti orang yang tidak terdidik, memalukan, cara berpakaian, cara makannya, cara berjalannya, rumahnya, mungkin begitu. Dengan alasan apapun, ketika seseorang itu menyandarkan dirinya kepada orang yang bukan orang tua kandungnya, itu termasuk perbuatan dosa besar. Di sini dikatakan inna min a'dhamil firo, sesungguhnya di antara dosa yang paling kedustaan, kebohongan yang paling besar itu seseorang menasabkan, menisbatkan, ya, daku yang aku ki anake sing wong sugih kae, dudu anake sing kae. Saya ini putranya si fulan yang bangsawan itu, terhormat, kaya raya itu, perlente itu. Bukan si fulan. Sampai bapaknya merengek-rengek pun, "Enggak, kamu itu siapa? Saya enggak kenal sama kamu," dengan kata-kata yang kasar. Gitu ya. Masya Allah, ini banyak terjadi di zaman sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Orang yang benar-benar beriman tidak akan berbuat seperti itu. Karena itu perbuatan dosa. Dan termasuk dosa besar. Tidak akan. Kenapa? Al-Islam ini mengajarkan bagaimanapun kondisi orang tua kita, melalui mereka pula lah Allah menciptakan kulolan panjenengan. Gitu. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua renta, umur 60 ke atas. Sudah mulai banyak tanda-tanda fisik yang berkurang, pendengarannya berkurang, jalannya sudah mulai tertatih-tatih, diajak ngobrol, diajak ngomong sering salah paham, gitu ya. Mintanya macem-macem. Apalagi kayak begitu. Wah, bapak itu makin kesini makin cerewet, makin banyak permintaannya. Makin aneh-aneh saja, neko-neko saja, enek-enek wae to Pak iki. Ndek ben ya ora ngono lho, kok saiki tambah tua kok ndak tambah semakin menyadari, tambah tua kok kaya tambah cah, kaya cah cilik. Loh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, kalau kita pelajari hadis-hadis yang ada, orang itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Sehelai kain pun tidak punya. Semakin hari dan bertambah waktu, dia mulai bisa berdiri, duduk dulu. Langkah pertama duduk, atau mungkin ngesot dulu, rambatan dulu kata orang Jawa. Rambatan, berangkang dulu, duduk, berangkang, pegangan tembok, belajar berdiri, dan seterusnya. Semakin berkembang, ya, sudah bisa berpakaian, sudah bisa ngomong, makan sendiri, minum sendiri, melakukan aktivitasnya terus berjalan. Mulai punya apa-apa. Dari yang tidak punya apa-apa, mulai punya apa-apa. Tidak punya
celana mulai punya celana, tidak punya duit sudah mulai punya duit, tidak punya motor sudah mulai punya motor, nggak bisa ngomong sudah punya keterampilan untuk ngomong, pinter dan sebagainya. Sampai pada suatu saat ya, manusia ini kalau sudah tua, ini kekuatannya semakin berkurang akan kembali kepada asal mulanya. Tenaganya sudah mulai berkurang, fisiknya sudah mulai jauh dari masa muda. Kulitnya sudah mulai keriput, jarak pandang sudah mulai berkurang, pendengaran sudah mulai berkurang, ngomongnya tidak sefasih dan tidak secepat waktu masih muda, mulai pelan-pelan, kata per kata, lafal per lafal, begitu dan seterusnya. Kalau kita pelajari dan kita renungi hadis-hadis itu, kita semakin tua, orang semakin tua itu tidak akan semakin pintar. Orang semakin tua itu tidak semakin kuat, gitu. Orang semakin kuat itu tidak semakin muda, semakin mencapai puncaknya. Oh, tidak. Setelah mencapai puncak, titik puncaknya, titik maksimal, kita ini akan berangsur-angsur berkurang kembali ke masa-masa yang kita seperti anak kecil. Makanya kan banyak orang tua yang kurang lebih 60 tahun ke atas, kira-kira rata-rata begitu. Maaf, kacamata masih cementel, masih nempel di kepala, di telinga. Leh, kacamatane Pak mau ndi ta, Le? Kacamatane Bu mau ndi ta, Le? Nah, wah, Pak iki piye? Terus saya cemental, masih cemental. Oh iya, sudah mulai tanda-tandanya. Leh, Pak yo urung sarapan, nembe mawon sarapan to, Pak, kok dereng sarapan niku pripun to? Baru aja jenengan sarapan, kok belum sarapan? Udah mulai. Kekuatan ingatannya berkurang. Pulpennya ayam mau dan niku cemental dan kuping niku, Pak. Nah, Masya Allah. Loh, itu tanda-tanda. Itu. Tanda-tanda itu. Sudah mulai kekuatan berdirinya berkurang. Maaf, yang mungkin lebih jauh dari, ada yang sudah mulai, maaf istilahnya, pakai pempes, pakai popok seperti anak kecil, anak bayi. Gitu. Iya, cah cilik lucu-lucu nih dipempesi gelem digendong. Nyuwun ngapunten, kalau sudah tua, mendekati masa-masa tua yang sudah sampai pikun kayak gitu, nah, itulah ujian bagi anak-anaknya yang berbakti kepada orang. Sopo sing kuat gendong pae, wis gede kok, sing tuwa koyo ngono tak digendong. Nggo popok sisan. Nggih, cah cilik dipempesi digendong enteng, lucu. Napa wonten? Apa ada orang yang sudah tua, maaf umurnya sudah sudah sepuh, ya. Terus pakai popok, isone gur nganggo popok, maaf. Tidak ada, Pak, yang mau gendong. Pak ya abote koyo ndak digendong. Gitu. Sing ngene apa? Yang ada ujiannya kepada anak itu, wah, Pak ini tambah ngerepoti wae. Wis dititipke nang panti jompo kono wae. Titipke nang pantai asuhan kono wae. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, ini ujian, gitu. Maka tatkala kita ini diberi kesempatan untuk berbuat baik, hendaknya kita bersegera. Kita kembali kepada apa yang Allah ingatkan, bahwa semua ini ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dosa besar diantaranya tidak mau mengakui orang tuanya dengan berbagai alasan yang bermacam-macam. Ini yang pertama. Atau dosa besar itu kalau tidak seperti itu, kalau tidak berbuat, yakni tidak mengakui orang tuanya, bisa jadi kondisi yang kedua disebutkan di hadisnya tadi, mengaku melihat sesuatu padahal dia tidak melihat dalam mimpi. Misalnya begitu. Nah, kalau lebih jauh kaitannya dengan orang tua, ini anak yang tidak mau mengakui orang tuanya, nanti ada salah satu riwayatnya dalam kitab Sahih Bukhari, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang tidak mengakui orang tuanya, tapi mendakwahkan, mengakukan bahwa dirinya itu anaknya si fulan, padahal dia tahu dia bukan anaknya si fulan, padahal dia tahu dia itu orang tuanya, maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan, fal jannatu, maka jannah itu alaihi haram,
haram masuk jannah. Padahal banyak terjadi. Saya anaknya si fulan, bukan anaknya si fulan. Saya anaknya si B, bukan anaknya si A. Padahal dia tahu si B bukan orang tua kandungnya, dan dia menyadari dia tahu orang tua kandungnya si A. Ini fal jannatu alaihi haram. Tidak masuk jannah. Diancam oleh Allah kalau tidak mau bertobat, meninggal, tidak masuk jannah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang diampuni oleh Allah? Wah, itu nanti urusan di akhirat nanti. Tinggal ditimbang loh, Ustaz, bagaimana? Bagaimana kalau dia amal baiknya lebih banyak? Lah, itu nanti timbangannya nanti. Gitu loh. Urusan di akhirat. Tapi ini salah satu penyebab orang tidak masuk surga, tidak masuk jannah. Kondisi yang kedua, misalnya mengaku mimpi melihat Nabi, melihat malaikat, atau melihat sesuatu yang menakjubkan. Padahal dia tidak melihat. Berbohong dalam urusan mimpi. Dek bengi aku ketemu awakmu, gini. Padahal tadi malam mimpi tidak ketemu. Saya bermimpi ketemu Nabi. Padahal dia tidak pernah bermimpi ketemu Nabi. Perbuatan yang seperti ini termasuk dosa besar. Ya. Kebohongan pada penglihatan. Atau berbohong, aku tadi lihat kamu di sana, padahal dia tidak melihat. Gitu. Ini dosa besar. Dan banyak terjadi orang berbohong. Saya tidak kenal sama dia, kamu siapa? Karena sudah tertangkap basah, maaf korupsi, maaf khianat, maaf berbuat dosa, mungkar dan yang semisalnya. Kamu siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Karena dia diambil, dicatut namanya bahwa dia juga termasuk korupsi. Misalnya begitulah. Ini persaksian bohong. Atau kalau tidak dua kondisi yang itu, yang juga dan banyak sering terjadi, menisbatkan sesuatu atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini dan begitu, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Itulah. Ini dosa besar. Nabi sudah mengancam, memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau dengan lafal-lafal yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang dia itu berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, terus perbuatan atau ucapannya tadi dia nisbatkan, dia sandarkan bahwa Nabi itu pernah ngomong kayak begini, Nabi itu pernah bersabda kayak begini. Ini ancamannya masuk neraka. Barang siapa yang sengaja berbuat dusta, berbuat sesuatu yang itu dinisbatkan kepada diriku, padahal aku tidak pernah berbuat atau mengatakan seperti itu, dalam artian berbohong atas nama diriku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, masuk neraka nanti kalau dia tidak bertaubat. Muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ini pentingnya kalau kita belajar jadi ngerti. Gitu. Yang awalnya tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang karena ngaji, mau bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang banyak ilmunya, jadi ngerti. Gitu. Muslimin rahimakumullah. Dalam ayat dan hadis lain Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat 33. Ayat yang kelima. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ud'uhum, panggillah mereka, anak-anak angkat. Nah, ini sering terjadi. Panggillah anak-anak angkat itu ya, li'abaihim, dengan nama ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Yang namanya anak angkat itu tidak bisa dinisbatkan kepada yang mengadopsi. Anaknya siapa dia? Makanya dalam aturan adopsi kan anak yang diadopsi harus didata yang benar, ini aslinya anaknya, binnya siapa, bapaknya siapa. Gitu. Andai kata sudah begitulah, saya sudah merawat dia, mendidik dia, menjadikan dia orang sukses. Masa tidak boleh saya nisbatkan kepada saya?
Meskipun mungkin saya bukan bapak kandungnya, orang tua kandungnya. Dilala anak yang ngono, iya saya anaknya bapak si fulan. Saya bukan anaknya si fulan. Mungkin juga merasa kecewa dan tidak menerima. Kenapa saya dulu dititipkan di panti? Kenapa saya dititipkan di panti sana, panti itu? Berarti bapak saya, orang tua saya tidak sayang sama saya. Meskipun ada kekecewaan, meskipun orang tuanya mungkin punya kesalahan, entah dengan alasan apapun. Ada juga orang tuanya nitipkan ke panti karena betul-betul tidak mampu. Wallahu a'lam. Ada yang seperti itu kondisinya. Kalau keadaan-keadaan itu tidak diterima oleh anaknya, mungkin anaknya merasa kecewa, merasa dia ditelantarkan oleh orang tuanya, tidak bisa anak ini lantas mengabaikan, tidak mau mengakui orang tuanya. Dia akan kena dosa besar juga. Termasuk yang mengadopsi tidak bisa, tidak boleh menisbatkan anak angkatnya kepada darinya, itu perbuatan dosa. Masuk dalam inna min a'dhamil firaq. Wallahu a'lam. Adapun yang lainnya selain surat Al-Ahzab itu ada hadis yang berbunyi laisa minna manidda'a ila ghairi abihi. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dudu umatku, kamu bukan dari golongan saya. Kamu tidak mengikuti aturan saya, gampangannya begitu. Kamu tidak menjalankan apa yang saya sampaikan. Kamu mengabaikan, kamu melanggar nasihatku. Laisa minnaku itu dudu. Bukan bagian dari kami karena kamu tidak mau mengikuti aturanku. Merinding juga banyak orang yang mengaku, kamu umatnya siapa? Saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang berbuat tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah tanpa dia sadari. Gitu. Banyak yang terjadi. Ngaku umatnya Nabi, ya, tidak sadar dia berbuat sesuatu di luar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga karena terbawa komunitas, terbawa arus, terbawa pergaulan bebas, ya, terbawa teman-teman lingkungan, ya, medsos atau hal-hal yang lainnya yang akhirnya menggelincirkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari golongan kami karena kamu tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang yang penuh fitnah ini, maaf, tidak cuma di apa istilahnya Google Chrome, ya, diketik, enggak, yang lebih privasi tetap ada, di antaranya WhatsApp, WA. Secara tidak sengaja sempat ada katanya buka WA. Ternyata dibuka WA itu kalau di bagian status, kalau tidak salah itu cerita, di bagian status itu kalau dilihat kan ada kayak jejer-jejer ini. Ada grup ini, grup A, grup B, grup C, grup D, dan seterusnya. Nah, grup-grup itu, Masya Allah, saya baru tahu ada ngabari kayak gitu, dikabarin. Dibuka statusnya gitu, tidak lihat statusnya. Waktu ngeklik di status, di bawahnya status itu kan ada lingkaran-lingkaran itu, grup-grup WA itu. Ada yang grup maksiat, ya, maksiat A, ada yang grup maksiat B, ada yang grup maksiat C. Oh, ngono kuwi. Nek didudul ya isine maksiat dong, judulnya maksiat. Dapat ditengarai dari judulnya. Ada yang membuktikan, enggak, kan bisa jadi itu cuma judul loh saat. Oh ya monggo silakan diklik, ya sama, isinya tetap sesuai. Nyuwun kampunten ya, kalau lebih berhati-hati lagi. Lah wong ora ndudul wae, orang goleki wae ditawari kok. Muncul kok di beranda, kalau beranda ya. Muncul kok di WA kita, muncul di berita, di link yang di link itu kita mencari sesuatu. Tapi tetap dimunculkan, ada iklannya, gambar, maaf, tidak tutup aurat, dipameri ini, dipameri itu. Padahal kita tidak dudul, tidak minta, tidak ngeklik, ditawari. Bagaimana kalau kita mencari, golek ono, maaf, video-video yang maksiat ini. Apalagi kalau mencari kayak begitu, lebih muncul lagi. Nah, la haula wala quwata illa billah, di zaman yang penuh fitnah ini. Kalau imannya tipis,
Kalau imannya tipis, itu yang terjadi dan banyak terjadi akan mengikuti arus, akan terjerembab, terjatuh, terpleset. Tapi kalau imannya kuat, mendekatkan diri terus kepada Allah, minta pertolongan terus kepada Allah, ya, minta diberi petunjuk oleh Allah, minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sudah mulai umur 40 ke atas, 50 ke atas, itu hendaknya kita maksimalkan usia yang sudah 40 di kepala 4 ini, kepala 4 kata orang, banyak orang juga kepala 4 akan mulai terasa. Gitu. Hendaknya itu kita gunakan untuk yang baik-baik dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemahaman dari hadis ini bahwa menjaga nasab itu wajib, maka tatkala perempuan atau suami istri itu jatuh talak, maka ada masa iddah 3 bulan 10 hari. Ada masa iddah sampai melahirkan, gitu ya. Loh, syariat itu menjaga urusan nasab itu kayak begitu. Masa iddah belum selesai tidak boleh nikah. Sederhananya, rahim ini harus benar-benar dipastikan bersih, suci, tidak ada bawaan dari suami yang pertama, gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah masa iddah ini selesai, ini benar-benar tidak ada kecampuran nasab orang lain. Sampai sebegitunya syariat ini menjaga dalam urusan nasab. Itu wajib dijaga. Mengubahnya itu termasuk dosa besar. Mengubah, jadi apa? Mengubah nasabnya. Aku anak si fulan A, bukan si fulan B. Ini mengubah nasab, ini dosa besar. Yang kedua, dari hadis ini menunjukkan berdusta tentang suatu hal yang kita tidak dilihat itu termasuk larangan berbohong secara umum. Padahal banyak yang cerita toh nggih. Supaya apa toh kalau cerita dapat bisa berbohong? Supaya yang mendengarkan cerita itu bangga. Dan dia juga bangga, aku kok. Kamu bisa ngalahkan 3 orang sekaligus. Aku kok. Supaya orang itu terpesona dengan kita, supaya orang itu seneng. Ternyata dia Masya Allah pinter, Masya Allah dia itu kuat, Masya Allah dia pemberani. Padahal tidak seperti itu. Banyak bumbu-bumbu yang tidak sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang merasa seneng, mau mendengarkan cerita kita. Banyak Pak terjadi kayak begini. Maaf istilahnya menggedebus, dubrus, atau orang seperti itu. Istilah juga banyak, dobros, macam-macam. Intinya dia cerita, tapi itu merupakan karangan dia, gitu loh. Fiktif, hapus-hapusan, karangan bikinan dia. Ini termasuk bohong dan ancamannya dosa besar. Dalam hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya al-Islam ini melihat, mengajarkan, memotivasi orang untuk berbuat jujur. Jadi wong sing adil, jadi orang yang jujur, baik dalam perkataan, dalam persaksian, dalam menyampaikan segala sesuatu, termasuk menyampaikan ilmu, termasuk dalam urusan dagang. Ini HP ini kok apik men toh. Nah, enggak apa-apa beli. Nih 2 juta. Oh, jorong yuto, jangan 2 juta ya, anulah 1.800.000. Enggak boleh 1.800.000. Padahal kalau dia jual, dia lepas dengan harga 1.800.000, dia sudah untung. Beli aja nggak boleh. Padahal dia sudah untung, tapi ngomong nggak boleh. Saya belum dapat untung kalau saya jual segitu. Sekali lagi, kalau dijual, dilepas 1,8, dia sudah dapat untung. Ini termasuk dosa besar, berbohong, dan banyak terjadi, gitu loh. Terutama dalam urusan transaksi jual beli, apalagi di dunia serba medsos. Gitu loh. Banyak orang tertipu. Tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak tahu alamat pastinya. Kalaupun diberitahu alamat pastinya itu mungkin alamat orang lain. Kalaupun diminta menunjukkan KTP, itu mungkin juga KTP orang lain. Gitu ya. Banyak terjadi penipuan. Gitu. Sampai hari ini.
sampai hari ini. Karena mereka tidak kenal yang namanya bertakwa kepada Allah. Tidak kenal gitu loh. Menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar. Mereka mengistilahkan golek sing haram wae angel, apa meneh sing halal. Berdagang dengan cara yang tidak jujur saja, yang dengan cara culas bohong saja, susah dapat duitnya. Apalagi yang jujur, ajur. Kata orang seperti mereka berprinsip seperti itu. Tidak menghiraukan lagi tatanan syariat Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan kelihatan, akan berbeda sikapnya orang yang benar-benar beriman, paham Quran, paham hadis, dengan orang-orang yang tidak paham Quran, tidak paham hadis. Dalam segala apa akan terlihat. Ibaratnya, nih emas mau ditaruh di mana-mana ya tetap emas, tetap ada nilainya. Beda dengan maaf kuningan, beda, tidak ada nilainya. Emas akan lebih bernilai dimanapun dia akan mengeluarkan cahaya, akan bersinar. Orang baik itu akan kelihatan. Orang benar-benar beriman, dia berpegang dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kelihatan, akan beda dengan yang lainnya. Beda dalam urusan yang benar. Ini akan seperti itu, otomatis akan kelihatan. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin sekalian rahimakumullah, bab tentang mimpi selesai. Oke. Kemudian kok ini sudah jam 9. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang Kitabus Salam, kitab yang membahas tentang mengucapkan salam. Babu fadlis salami wal amri bi ifsaihi. Bab tentang keutamaan mengucapkan salam, tegur sapa dengan assalamualaikum, dan perintah untuk saling mengucapkan salam, termasuk kepada saudara muslim yang belum pernah kita kenal. Karena sebagian orang salah paham. Karena rasa dongkol, rasa dengki, karena rasa tidak suka, rasa anyel, ya, ngerti dia muslim, disalami tapi ra gelem jawab. Banyak terjadi karena rasa dongkol, rasa iri, rasa tidak suka, rasa meri. Diucapi, ditegur sapa dengan assalamualaikum. Kowe iki sapa? Padahal salam itu diperuntukkan, digunakan tegur sapa oleh saudara sesama muslim sampai dan meskipun mereka belum saling kenal. Ketok wong muslim, assalamualaikum. Ketok nganggo peci, assalamualaikum. Ternyata salah, ternyata nganggo peci tiba-tiba dudu wong muslim misalnya. Ya sesuk ora usah ngucapke salam. Ngoten mawon. Ini banyak terjadi, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kenikmatan oleh Allah, menjadi orang-orang yang saleh kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.